kepada Nabi Ismail alaihissalam. Qila sababu zabhi Ibrahim Ismail alaihi assalam annahu qarraba alfa syatin wa thalathami'ah baqarah wa mi'ata badanatin fi sabilillahi fata'ajjaban nasu wal malaikah min dzalik faqala Ibrahim alaihi salam kullu ma tuqurriba bihi laisa bi syai'in indi wallahi law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah wa ataqarraba bihi ila Allah taala. Jadi beliau katakan, dikatakan atau dikisahkan, diceritakan itu di mana musabbab Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan daripada putranya yaitu baginda Ismail alaihissalam, yaitu pada suatu ketika Nabi Ibrahim itu berkurban, mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta di jalan Allah. Sehingga sebab daripada kurban beliau itu menjadikan daripada orang-orang itu pada takjub, pada kagum gitu dengan korbannya Nabi Ibrahim itu. Bahkan wal malaikah, malaikat pun takjub, fata'ajjaban nas wal malaikah, orang-orang dan malaikat pun heran, kagum, bangga melihat Nabi Ibrahim yang seperti itu, keheran-heranan. Maka melihat keadaan itu, lalu Nabi Ibrahim bersabda, jadi Nabi Ibrahim mengatakan kullu ma tuqurriba bihi laisa bi syai'in indi wallahi law kana li ibnun. Jadi beliau katakan setiap apapun telah aku korbankan, tidak ada sesuatu yang berharga bagiku. Jadi apapun aku miliki akan aku korbankan gitu. Nggak ada berharga di dunia ini gitu. Dan itu akan aku korbankan untuk Allah. Wallahi demi Allah, jika aku seandainya memiliki anak laki-laki sekalipun, maka aku akan korbankan di jalan Allah. Untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Wa ataqarraba bihi ila Allah taala. Maka hal demikian itu, falamma qala Ibrahim alaihissalam hadzal qaul madha alaihi zamanun panasiya hadzal qaul. Jadi waktu pun silih berganti, berlalu berapa bulan atau berapa tahun setelahnya, beliau pun lupa dengan sumpahnya itu, dengan kalimat yang pernah beliau sampaikan itu. Falamma jaa ilal ard al-muqaddasah sa'ala rabbahu al-walad fa ajaballahu du'aahu wa basyarahu bil walad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim ketika beliau berada di Baitul Maqdis, meminta untuk dikaruniai seorang anak. Maka Allah pun memberikan beliau itu anak, seorang putra, itu Nabi Ismail, dari istri beliau yang bernama Sayyidatina Hajar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ay lamma saluha ay yamshiya wa huwa ibnu sab'i
wa huwa bnu sab'i sinina qila lahu fi naumihi au fi binadrika, ya. Maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam, anak beliau, ya, putra beliau, sampai pada usia, sehingga artinya Nabi Ibrahim itu sudah bisa berjalan. Itu maksudnya ketika Nabi Ismail itu, ya, sudah berumur 7 tahun, sudah bisa berjalan. Maka di saat itu Nabi Ibrahim itu bermimpi, ya, tertidur, suatu ketika tertidur dan mimpi di dalam tidur beliau. Itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ya, lamma kanat lailatut tarwiyah wa nama ra'a fil manam man yaqulu ya Ibrahim, ya Ibrahim au binadharika walamma asbaha falamma asbaha yatarawwi ay yatafakkar ahuwa minallahi am minasyaiton faliza summiya yaumat tarwih yaumat tarwiyah falamma amsa ra'a thaniyan fil manam falamma asbaha arafa annahu minallahi walidha summiya dhalikal yawma Arafah wa ismu dhalik al-makan Arafat thumma ra'a fil lailati thalithah mithlahu fahamma binahrihi walidha summiya yauman nahri. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata ketika malam tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, ya, Baginda Ibrahim alaihissalam, beliau tertidur, di dalam tidurnya bermimpi. Dalam mimpi tersebut seorang berkata kepada beliau, wahai Ibrahim, tepatilah nazarmu. Maka setelah terbangun pada pagi harinya, beliau berpikir dan berangan-angan dan berkata di dalam diri beliau, apakah mimpi ini dari Allah atau dari syaitan? Oleh karena itu dinamakanlah hari tarwih, atau hari tarwiyah. Pada malam hari berikutnya, itu tanggal 9 Dzulhijjah, beliau tidur dan bermimpi lagi seperti mimpi pertama. Setelah terbangun pada keesokan hari, beliau mengetahui bahwa mimpi tersebut berasal dari Allah. Oleh karena hari itulah dinamakan hari Arafah, dan tempat tersebut dinamakan Arafat. Jadi pada malam tempat tersebut dinamakan Arafah, hari Arafah, atau tempatnya namanya Arafah. Jadi pada malam hari berikutnya, ya, tanggal 10 Zulhijjah, beliau pun bermimpi dengan mimpi yang sama seperti sebelumnya. Maka setelah terbangun pada keesokan hari, beliau menyadari bahwa mimpi tersebut adalah perintah untuk mengorbankan putra beliau. Oleh karena itulah hari itu dinamakan hari An-Nahr, yaitu hari korban. Kemudian dalam kitab tersebut dijelaskan lagi, falamma aroda ay yadhhaba bi Ismail alaihi salam ila an-nahri qala Ibrahim alaihi salam li Hajar wa hiya ammu Ismail alaihi salam albisi waladak Ismail ahsana thiyabihi
fa inni dhahibun bihi ila diyafatin fa albasathu ummuhu wa dahanathu wa rajjalat sya'ara ra'sihi fa hamala Ibrahim alaihi salam hablan wa sikinan wa dhahaba ma'ahu ila janibi minna. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengajak putra beliau, ya, Nabi Ismail, untuk disembelih, beliau berkata kepada Sayyidatina Hajar, pakaikanlah dia pakaian itu. Pakaikanlah anakmu pakaian yang bagus, karena sungguhnya aku akan pergi bersamanya untuk pergi bertamu atau bersafar, mau pergi mengajak anaknya. Maka Sayyidatina Hajar pun memberi Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus, memakaikannya wangi-wangian, menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Ismail dengan membawa sebuah pisau besar dan sebuah tali, ya. Dan mereka berjalan melangkah ke suatu tempat ila janibi Mina, sampai ke tanah Mina. Ke arah Mina. Fakana Ismail alaihi salam ya'du amama abihi faja'a iblis yaqul li abihi ala tara i'tidala qamatihi wa husni suratihi wa latafati siratihi. Faqala Ibrahim na'am walakin amirtu bidzalik. Maka Nabi Ismail pun berlari ke depan ayah beliau. Saat itulah iblis mendatangi Sayyidina Ibrahim. Iblis berkata, apakah kamu tidak melihat tegaknya anakmu ketika berdiri? Ia tampan, ya, lembut tingkah lakunya, ya. Jadi digoda Nabi Ibrahim untuk agar dia ini mencintai lagi anaknya, ya, sayang sama anaknya, digoda agar tidak melakukan hal itu. Maka Nabi Ibrahim berkata, tetapi kata Nabi Ibrahim, aku diperintah untuk mengorbankannya. Falamma aisa minhu ja'a ila Hajar wa qala kaifa taq'udina dhahaba Ibrahim bi ibnik liyadbahahu. Qalat la takdzib alayya hal ra'aita aba dhabaha ibnahu. Faqala li ajli dhalik akhadha al habla wasikina. Qalat li ayyi shay yadhbahuhu. Qala yaz'umu annahu amarahu rabbuh bidzalik. Faqalat النبي لا يؤمر بالباطل وأنا أفدي لأمره روحه فكيف بولدي. Maka ketika iblis sudah putus asa tidak bisa menggoda Nabi Ibrahim, ya, maka ia pun pergi menemui Sayyidatina Hajar. Kemudian dia menggoda daripada Siti Hajar dan berkata, wahai Hajar, bagaimana bisa kamu hanya duduk di sini, santai-santai di sini, sedangkan Ibrahim pergi bersama anaknya untuk menyembelih daripada anaknya atau anakmu. Maka Siti Hajar menjawab, hei, kamu jangan dusta, jangan bohong. Mana ada seorang ayah ini tega menyembelih putranya. Maka iblis mengatakan, lalu untuk apa Ibrahim itu membawa pisau besar dan tali? Lalu Sayyidatina Hajar mengatakan, untuk alasan apa ia menyembelihnya? Iblis menjawab, ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Maka Siti Hajar berkata, seorang nabi tidak diperintahkan untuk kebatilan, dan aku akan selalu percaya kepadanya. Nyawaku sebagai tebusannya atas perkara itu. Maka bagaimana dengan anakku? Tentu ia pun demikian. Nah, itu jawaban seorang istri, seorang ibu, Masya Allah.
Falamma aisa min janibiha jaa ila Ismail alaihi salam faqal innaka tafrahu wa tal'abu wa ma'a abika hablun wa sikkinun yuridu dhabahaka faqala la takdzib alayya lima yazbahuni abi qala yaz'umu annahu amarahu rabbuh bidzalik qala sami'na wa ata'na li amri rabbi. Iblis putus asa lagi. Ia tidak bisa menggoda Sayyidatina Hajar. Ia pun pergi menemui Sayyidina Ismail alaihissalam dan menggoda Nabi Ismail. Hei Ismail, katanya, kamu sangat senang bermain-main, tetapi ayahmu membawa pisau besar dan tali, ia akan menyembelihmu. Maka Nabi Ismail menjawab, kamu jangan berbohong kepadaku, ayahku tidak akan menyembelihku. Maka iblis berkata, ia menyangka bahwa ia diperintah oleh Tuhannya untuk menyembelihmu. Maka Nabi Ismail menjawab, aku akan selalu tunduk dan patuh dengan perintah Tuhanku. Masya Allah. Ini jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam. Falamma arada iblis an yulqiya kalaman akhar akhadha Ismail alaihissalam hajaran minal ard faramahu bihi fafaqa'a aynahul yusra fatabaha iblis khaiban wa khasiran fa'awjaballahu alaina ramya al-hijarah fi dhalik al-mawdi' tardan lisyaitan waqtidaan bi Ismail. Maka saat itulah iblis akan melontarkan perkataan lain untuk menggodanya. Itu Nabi Ismail kemudian mengambil batu-batu dan melempar daripada iblis sehingga iblis terkena matanya. Kemudian iblis pun pergi dan kecewa, putus asa. Nah, pada kesempatan tersebutlah Allah SWT mewajibkan atas seseorang untuk melempar jumroh dan dengan niat untuk melempar syaitan dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dalam kitab tersebut disebutkan, falamma balagha mina qala Ibrahim alaihissalam liwaladihi ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka pandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin ay sara'ahu ala shikkihi kasyah lidzabhi wa wada'a as-sikkin ala halqi waladihi fa'alajah bi shiddatin wa qu'uwatin falam yaqdir ala qat'ihi. Maka setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di tanah Mina, beliau berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabi Ibrahim menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa perintah yang diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan menemui anakmu ini, aku ini, termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Sayyidina Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kemudian beliau menyembelih leher putra beliau dengan kuat. Akan tetapi biiznillah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, pisau tersebut tak mampu memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Faqala Ismail alaihissalam, ya abati, da'ufat quwwatuka bisababi mahabbatika li fala taqdiru ala dhabhi fadaraba bisikkin al-hajar fasara al-hajar nisfain. Faqala Ibrahim alaihi salatu wassalam, taqta'ul hajar wa lam taqta'ul lahm. Fatakallama as-sikkin biqudratillah ta'ala. Faqala ya Ibrahim, anta taqulu iqta' wa ilahu al-alamin
yaqul la taqta fa kaifa amtathil amraka asiyan ya, li rabbik. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai ayahku, Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, kekuatan engkau melemah karena cinta engkau kepadaku. Ya. Sehingga engkau tidak kuasa untuk menyembelihku. Kemudian Nabi Ibrahim menebas pisau besar tersebut pada sebuah batu. Lalu batu itu terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim terheran-heran. Kok bisa batu terbelah dengan pisau ini tetapi daging tidak bisa terpotong? Maka biiznillah, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, biqudratillah, maka pisau itu berkata, wahai Ibrahim, kamu mengatakan potonglah, tetapi Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, jangan potong. Maka bagaimana aku melaksanakan perintah engkau yang berlawanan dengan perintah Allah? Tsumma qala Allah Ta'ala wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalik najril muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhi 'azim minal jannati wa huwal kabshu alladhi qarrabahu Habil wa qabila minhu wa kana fil jannah hayyan hatta fudiya bihi Ismail alaihi salam wa kana azimal jins wa kana azimal jism wa qad ata Jibril alaihi salam ma'al kabshi hatta ra'a Ibrahim alaihi salam yu'aliju bisikin halaqa Ismail alaihi salam faqala Jibril ta'zim Allah ta'ala wa ta'ajjuban li Ibrahim alaihi salam Allahu akbar faqala Ibrahim alaihi salam la ilaha illallah wallahu akbar faqala Ismail alaihi salam Allahu akbar walillahil hamd fahassana Allahu hadhihi al-kalimat fa'aujabaha alaina fi ayyamin nahr iqtidaan bi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Allah SWT berfirman, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpimu itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus mengganti daripada anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Malaikat Jibril pun datang dengan membawa seekor domba yang besar. Domba tersebut merupakan domba kurban Habil, putra Nabi Adam alaihissalam yang masih hidup di dalam surga. Kemudian domba tersebut dijadikan tebusan atau ganti Nabi Ismail. Malaikat Jibril yang datang dan melihat Nabi Ibrahim berusaha memotong leher putra beliau dengan rasa ta'zim, hormat, memuliakan dan kagum atas pengorbanan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril berkata, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail mengikuti, Allahu akbar walillahil hamd. Maka Allah telah menjadikan kebaikan atas kalimat-kalimat tersebut dan mewajibkan atas kita untuk dikumandangkan pada hari-hari penyembelihan tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah karena mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam.